Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita punya sesuatu yang agak beda nih di depan kita. Iya, biasanya kan kita bedah teks panjang ya. Betul. Kali ini sumber kita cuma beberapa keping gambar visual. Ada foto sekolah tua, terus ada rumah, bahkan ada gambar pedang. Hmm, Plus satu judul karya yang kayaknya udah banyak yang tahu, Acres of Diamonds. Semuanya ini kayaknya nyambung ke seseorang bernama Conwell. Sumbernya dari file PDF yang Anda bagi itu. betul. Jadi misi kita hari ini ya semacam jadi detektif visual gitu kali ya. Bisa dibilang gitu. Dengan petunjuk yang minim banget ini, kira-kira apa sih yang bisa kita gali? Gambar-gambar bisu ini bisa cerita apa soal Conwell dan hubungannya sama ide besar Acres of Diamonds itu? Kami ajak Anda juga buat ikut mikir bareng nih. Oke, mari kita coba bongkar pelan-pelan ya. Ini memang tantangan interpretasi yang seru sih. Kita coba bangun pemahaman cuma dari potongan-potongan visual sama judul yang ya cukup ikonik itu. Yang penting di sini kita disiplin, kita lihat apa yang benar-benar ada di gambar, terus coba rangkai kemungkinannya. Tapi tetap sadar, banyak banget yang kita nggak tahu. Setuju. Justru keterbatasan ini yang bikin menarik kan. Gimana sedikit petunjuk visual bisa mancing banyak pertanyaan. Persis. Oke, kita mulai dari gambar pertama ya. Ini dia bangunan kayu, satu lantai aja, atapnya landai, jendela-jendelanya ada bingkai putih. Kelihatan sederhana ya bangunannya. Iya, kesannya simple, fungsional, dan mungkin ya agak tua, kayak di pedesaan gitu lokasinya. Terus ada tulisan di bawahnya, The Berkshire Schoolhouse, where Conwell taught. Oke, sekolah Berkshire. Tempat Conwell mengajar. Nah, lihat gambar ini. Kesan pertama soal Conwell gimana? Titik awalnya gitu. Pengamatan soal kesederhanaannya itu pas banget. Gambar ini langsung menempatkan Conwell sebagai seorang pendidik ya kan. Bangunan sekolahnya yang kelihatan dasar banget ini bisa jadi ya cerminan kondisi pendidikan zaman itu atau mungkin di daerah itu aja. Bisa jadi ya. Nama Berkshire itu ngasih kita petunjuk lokasi geografis. Walau ya kita nggak tahu detailnya di mana persis. Tapi yang jelas ini titik awal yang konkret. Conwell pernah jadi guru. Kesederhanaan visualnya itu mungkin juga nunjukin awal karir dia atau kondisi hidupnya waktu itu belum begitu mapan. Oke, masuk akal. Dari sekolah sederhana ini kita pindah ke gambar kedua. Nah, ini visualnya kontras banget. Iya, kelihatan beda ya. Itulah. Rumah tua juga kelihatannya. Tapi jelas lebih besar, lebih kokoh gitu dibanding sekolah tadi. Masih satu lantai sih, tapi ada teras depannya yang luas, pakai pilar-pilar penyangga. Kesannya lebih settled gitu ya, lebih berhasil. Keterangannya bilang, present appearance of the old Conwell home. Penampakan saat ini dari rumah tua Conwell. Beda visualnya lumayan mencolok ya. Iya, kontrasnya memang signifikan. Kalau sekolah tadi kesannya fungsional, mungkin terbatas, rumah ini kayak memancarkan aura kemapanan. Lebih permanen gitu. Betul. Terus penggunaan istilah Old Conwell Home itu juga menarik. Seolah rumah ini punya nilai sejarah yang nempel sama nama Conwell. Oh iya ya. Ditambah frasa present appearance, ini nunjukin kalau rumah ini ya setidaknya pas gambar diambil masih ada dan dikenal sebagai miliknya. Biasanya kan dalam narasi sosial, punya rumah kayak gini itu simbol pencapaian ya kan? Stabilitas finansial atau status sosialnya naik. Jadi ada indikasi kuat soal Iya, semacam progresi atau perubahan dalam hidup Conwell. Antara waktu dia ngajar di Berkshire sama waktu dia terkait sama rumah ini. progresi. Kata yang pas kayaknya, dari guru sekolah sederhana jadi pemilik rumah yang lebih representatif. Tapi terus muncul gambar ketiga dan wah, ini nih yang agak bikin kaget. Haha, elemen kejutan ya. Ya, kita lihat close-up dinding dalam ruangan. Dindingnya pakai wallpaper, motifnya kayak bunga atau daun gitu. Oke. Dan yang digantung di situ, sebilah pedang. Jenisnya kayak saber cavalry gitu mungkin ya, lengkap sama sarungnya. Digantung miring. Wow. Terus diapit sama dua bingkai foto, tapi sayangnya isinya nggak jelas sama sekali. Pedang ini rasanya kok keluar jalur ya dari cerita guru dan pemilik rumah tadi. Haha, Anda benar. Ini elemen disrupsi yang menarik banget. Pedang ini langsung nambah lapisan kompleksitas ke sosok Conwell yang lagi coba kita rangkai ini. Iya kan? Kehadirannya ini buka banyak kemungkinan interpretasi. Dan ya, tanpa konteks lebih lanjut, susah milih mana yang pasti. Apa ini barang peninggalan pas dia dinas militer?
atau warisan keluarga yang punya cerita sendiri, atau simbol status tertentu di zamannya. Atau cuma koleksi aja gitu. Atau sekedar koleksi pribadi bisa jadi. Karena dia minat sejarah atau senjata misalnya. Wallpaper di belakangnya itu ngasih sedikit petunjuk ya mungkin soal interior rumah tadi. Oh iya, detail wallpaper itu penting juga. Artinya pedang ini dipajang di ruang domestik, bukan di gudang. Jadi bukan cuma disimpan, tapi dipajang. Makin menarik nih. Jadi kita punya guru, pemilik rumah, dan seseorang yang entah gimana nyambung sama pedang ini. Rasanya kayak dari dunia yang beda-beda ya elemen ini. Tepat sekali. Keberadaan pedang, objek yang penuh konotasi ya kan? Konflik, perjuangan, sejarah, kekuasaan. Kok ada barengan sama citra pendidik dan pemilik properti? Ini nunjukin kalau hidup Cornwell mungkin punya fase-fase atau aspek yang sangat beragam. Kayak potongan puzzle yang nggak langsung pas gitu. Jadi mikir ya? Iya, jadi kita mikir lebih luas soal kemungkinan pengalaman hidupnya. Muncul pertanyaan penting. Sisi lain apa dari Cornwell yang diwakili pedang ini? Dan gimana semua ini nyambungnya? Nah, ini dia nih. Kita sampai ke pertanyaan intinya. Kita punya 3 visual beda. Sekolah, rumah, pedang. Semuanya ini dibingkai sama judul yang kuat banget dan terkenal. Acres of Diamonds. Judul yang sangat kuat memang. Judul ini kan seperti yang kita tahu lah ya. Identik banget sama gagasan kalau peluang terbesar itu seringnya justru ada di dekat kita. Di lingkungan sendiri. Di halaman belakang yang sering kita remehkan potensinya. Betul. Nah, gimana kita coba merajut benang merahnya antara 3 gambar ini yang kita duga representasi perjalanan Cornwell dengan pesan inti Acres of Diamonds tadi? Ada hubungan yang bisa kita bangun nggak di sini? Meskipun, ya, sifatnya interpretatif. Ini jantung teka-tekinya nih. Ada kemungkinan dan ini perlu digarisbawahi ya, ini interpretasi bahwa rangkaian visual ini memang sengaja disusun sebagai ilustrasi hidup dari filosofi Acres of Diamonds itu sendiri. Maksudnya? Ya, kalau kita baca gambar-gambar ini secara cerita gitu ya, perjalanan Cornwell dari awal yang sederhana di sekolah Berkshire, itu mungkin mewakili halaman belakang. Atau potensi awal yang belum kegali, terus menuju ke pemilikan rumah yang mapan sebagai penemuan atau realisasi potensi. Nah, itu kan bisa dilihat sebagai metafora prinsip tadi. Oke, masuk akal sebagai metafora. Terus, pedangnya di mana posisinya dalam skenario ini? Nah, itu dia pertanyaannya. Apakah pedang itu bagian dari halaman belakang yang terus dia tinggalin? Atau jangan-jangan simbol perjuangan pas dia lagi nyari berlian itu? Atau mungkin malah bagian dari berlian itu sendiri, pengalaman atau warisan yang ngebentuk sukses dia. Bisa jadi juga ya. Semua itu kemungkinan yang valid kalau kita pakai kerangka interpretasi itu. Pedang itu bisa lambang masa lalu yang penuh tantangan, mungkin dinas militer atau perjuangan lain yang jadi bagian perjalanan nemuin berlian. Atau bisa juga pedang itu sendiri bagian dari kekayaan atau identitas yang dia temukan atau dia pertahankan. Tapi, dan ini penting banget, kita harus hati-hati sekali, jangan anggap ini fakta. Kita cuma punya gambar dan judul. Iya, betul. Nggak ada teks pendukungnya. Nggak ada teks di sumber kita yang secara jelas bilang koneksinya begitu. Gambar-gambar ini bisa aja cuma ilustrasi acak dari fase hidup Cornwell di sebuah biografi, tanpa maksud jadi alegori langsung Acres of Diamonds. Jadi tetap spekulatif ya hubungannya. Tak terduga. Terlepas detail hidup Cornwell dari gambar, itu pas banget mencerminkan pesan ini atau enggak, judul itu petunjuk terkuat soal gagasan utama yang mau diasosiasikan sama Cornwell atau materi ini. Kalau kita tarik ke gambaran besarnya, ya judul inilah jangkar tematiknya. Visualnya jadi semacam studi kasus potensial, atau paling enggak potret sosok di balik gagasan itu. Saya setuju, kehati-hatian itu penting. Kita kan di sini bukan nulis biografi pasti ya, tapi lebih ke latihan baca visual dan nyambungin ke tema besar. Jadi, coba kita rangkum sedikit ya perjalanan interpretatif kita tadi. Kita mulai dari Cornwell sebagai guru di sekolah sederhana di Berkshire. Terus lihat ada indikasi progresi ke hidup yang lebih mapan lewat gambar rumah tuanya. Dan terakhir, kita ketemu elemen misterius si pedang di dinding itu, yang bikin citranya jadi lebih kompleks. Iya. Semua ini kita coba kaitkan, ya dengan segala keterbatasan kita, ke gagasan inti Acres of Diamonds. Tentu, banyak banget pertanyaan yang belum kejawab ya. Siapa sih Cornwell di luar 3 peran ini? Cerita pedangnya gimana? Gimana persisnya dia bisa sampai ke filosofi Acres of Diamonds? Sumber kita nggak ngasih jawaban itu. Ya, nggak ada. Tapi prosesnya ini loh, mengamati, nanya, coba nyambungin titik-titik ini, walau hasilnya spekulatif. Itu kan inti yang kita lakukan di sini ya.
menggali makna dari apa yang ada di depan mata kita. Betul sekali. Diskusi kita ini nunjukin satu skill penting. Gimana kita bisa mulai bangun pemahaman atau setidaknya hipotesis ya, meskipun datanya nggak lengkap. Mengidentifikasi pola, nyatet kontras, dan yang paling penting mengakui apa yang kita nggak tahu. Itu bagian dari berpikir kritis saat hadapi info apapun, visual atau teks. Menarik. Kayak menari antara observasi dan interpretasi, tapi tetap berpijak pada bukti yang ada. Oke. Nah, sebagai penutup nih, kami mau lempar balik proses interpretasi ini ke Anda yang mendengarkan. Dengan melihat potongan visual yang sama, sekolah, rumah, pedang, dan tahu judul Acres of Diamonds, cerita apa sih yang kebentuk di benak Anda soal Cornwall dan perjalanannya? Imajinasi apa yang kepicu sama petunjuk-petunjuk ini? Pertanyaan yang bagus. Dan mungkin ini pertanyaan yang lebih relevan buat kita semua ya. Kalau Acres of Diamonds itu soal nemuin potensi tersembunyi di dekat kita, di mana kira-kira ladang berlian dalam hidup atau lingkungan Anda sendiri yang mungkin selama ini kelewat? Peluang apa, skill apa, atau hubungan apa di halaman belakang Anda yang nunggu buat digali lebih dalam? Langkah kecil apa yang bisa Anda ambil buat mulai menjelajahi potensi itu? Coba direnungkan ya.